Kali ini saya akan coba membahas mengenai induksi matematika ya, pembuktian dengan cara induksi matematika. Jadi soalnya itu seperti ini ya. Jadi yang saya kasih flash merah ini ya, bisa seperti ini atau bisa dinyatakan soalnya seperti ini ya. Ini sebetulnya sama saja ya, sama saja. Kenapa bisa sama saja? Itu karena ini pernyataan ini adalah sigma jumlah daripada rumus ini di ruas kiri dengan K mulai dari 1 sampai dengan N. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi kalau saya masukkan itu K-nya 1 ya ke sini ya, maka dihitung ini hasilnya 1. Ditulis di sini. Kemudian saya lanjut di jumlah, sigma itu jumlah ditambah dengan K-nya saya ganti yang kedua sekarang, angka 2. Di sini jadi saya masukkan angka 2, dihitung maka menghasilkan angka 4. Kalau K-nya 3, masukkan ke sini, ini dihitung, akan menghasilkan angka 7. Ya. Kemudian, dan seterusnya ini titik-titik, jadi saya nggak hitung semua, nggak terlalu banyak. Langsung saja saya masuk ke yang terakhir nih, yang N. Kalau ini N, ya sama saja, K-nya diganti dengan N, menjadi ini. Oke, ini yang terakhirnya yang penting. Ya, jadi makanya bentuk soal ini dan bentuk soal ini adalah sama. Ya. Dimana kalau ini dijumlahkan semua sama dengan rumus ini, nanti tergantung N-nya berapa. Oke, nah pembuktian bahwa ini benar atau tidak, langkah pertama adalah N-nya diganti 1. Ruas kiri dan ruas kanannya dicek ya. Jadi ruas kirinya dulu. Jadi kalau pada saat N-nya itu 1, maka ruas kirinya ini saja. Ya, karena N-nya cuma 1. Ini hasilnya. Ruas kanannya N-nya saya ganti 1, maka ini N ini diganti 1. Ya. Dihitung, hasilnya ternyata 1. Jadi satu ruas kiri, satu ruas kanan sama, jadi terbukti. Kalau tidak terbukti, tidak perlu lagi ke langkah kedua atau langkah selanjutnya. Ya, karena sudah salah di langkah pertama. Tapi kalau terbukti, pengecekan dilanjutkan ke langkah kedua. Ya. Ini saya kasih kesempatan untuk disalin dulu, jadi ini mendingan disalin. Ya. Ini disalin supaya nggak bolak-balik tutorialnya ya. Nah selanjutnya saya akan sebut ini sebagai ruas kiri ya. Ini selalu saya sebut sebagai ruas kiri. Ini saya akan selalu sebut sebagai ruas kanan. Ini diperhatikan yang teliti. Kalau enggak nanti bingung, disalin dulu ya. Oke. Ini saya lanjutkan lagi sekarang ke yang pembuktian langkah kedua ya. Untuk langkah kedua ya, N diganti K plus 1 ya. Saya sarankan selalu yang dimasukkan K plus 1 itu yang ruas kanan ya. Yang ruas kanan dulu diganti K plus 1. Rumus ruas kanan diganti K plus 1 adalah ini. Oke. Nah ini merupakan kunci jawaban sebetulnya ya. Ini merupakan kunci jawaban, itu yang perlu diingat. Ini merupakan kunci jawaban. Ya, setelah itu baru kita main di ruas kirinya. Dengan cara apa? Memasukkan soal tadi ya di ruas kiri itu kan ini ya. Yang K. Tapi kalau dia mau K plus 1 harus ditambahkan lagi dengan K plus 1. Jadi tinggal ini diganti jadi K plus 1. Terus ditambahkan. Ini ruas kiri. Oke. Nah setelah itu ya, dilihat ini semua selalu ya, ini semua selalu adalah rumus di ruas kanan yang N-nya diganti K. Saya ulangi lagi ya. Ini semua adalah rumus di ruas kanan di mana N-nya diganti K. Ini. Nanti kalian coba tulis sendiri aja ya. Yang ruas kanan diganti K benar nggak sama dengan ini gitu ya. Nah kemudian karena dia ada K plus 1, maka ini disalin saja di sini. Oke. Oke, setelah itu ya, setelah mencapai bentuk ini ya,
Kita lihat dulu contekannya. Contekannya kan ini, mau mengarah ke sini, pembuktiannya mau mengarah ke sini. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ini kan sudah ada per 2. Ini juga sudah ada per 2, ya. Jadi, saya keluarkan dulu setengah atau per 2-nya ini di sini, ya. K yang ini saya masukkan ke sini nanti, ya. Terus tapi saya harus kurungin ini, kurung besar ini. Maka kompensasinya adalah saya harus ada angka 2 di sini. Jadi supaya apa? Supaya kalau ini saya masukin nanti ke sini, bahasanya kali pelangi gitu ya, maka balik lagi ke sini. Itu tujuannya, oke? Nah, setelah itu kita bentuk dengan benar, maka operasikan saja ini, dibongkar saja, maka akan jadi ini, ya. Setelah itu, ya, dibongkar lagi, ya, karena kita kan mau mengeluarkan ini nih tujuannya, dan ini. Ini dibongkar saja, maka akan menjadi ini, yang saya kasih merah ini. Kemudian difaktorkan akan menjadi ini, ya. Nah, kalau dilihat, ini sampai di titik sini sudah sama dengan kunci jawabannya. Ya, sudah sama dengan kunci jawabannya. Hanya yang belum sama ini. Ya, kita lihat ini itu sama dengan ini sudah. Hanya ini yang belum sama, ya. Nah, setelah itu diakalin ini kan ini bentuk ini diakalin supaya jadi sama dengan ini bentuknya. Atau kalau kalian nggak mau bingung-bingung ya, dicek aja ini dibongkar sama nggak dengan ini. Kalau sama berarti kalian tinggal nyalin saja ini. Dan jika sudah sama persis, ini sama persis dengan ini yang ruas kanan tadi yang kita masukkan K+1, maka berarti jawaban kalian sudah terbukti, ya. Nah, cuman kadang-kadang ada kesulitan di aljabarnya. Aljabarnya waktu membentuk ini dari sini ngakalin ke sininya itu bingung, ya. Ngakalin ke sininya bingung. Maka triknya apa? Triknya itu yang ruas kanan yang rumus tadi, ya. Ini coba saya tunjukkan. Yang ini yang merupakan kunci jawaban itu yang dibongkar. Ini trik ya. Cuma nanti cara penulisannya aja yang harus hati-hati karena biasanya guru tidak memperbolehkan ini diotak-atik, ya. Jadi dari kunci jawaban tadi ini yang dibongkar menjadi ini, ya. Kemudian dibongkar lagi menjadi ini, ya. Nah, kalau lihat di step ini itu sebetulnya sudah sama persis dengan step ini. Sudah sama persis dengan step ini nih. Nah, ini yang merah juga, ya kan? Nah, berarti tinggal sebetulnya nanti untuk menulisnya adalah dari sini, ya, tulisnya ke atas. Jadi dari step ini ke atas. Pasti sama. Oke, cukup jelas ya.